Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-365, Wilayah Barat, Kota Lengcui. Di langit, aura yang sangat menakutkan terpancar dari tubuh Xiaoyan. Kedua telapak tangannya yang indah tergantung kaku di udara. Jika telapak tangannya mendarat, dua orang akan mati. Ketika Xiaoyan menarik telapak tangannya dengan tatapan dingin di matanya, Zhou Shan dan Hu Shui, yang awalnya menyerang Xiaoyan, tiba-tiba berhenti. Ketika mereka berdua menundukkan kepala untuk melihat, mereka menemukan bahwa tangan Xiaoyan tanpa sadar telah menekan dada mereka. Pada saat yang sama, tenda ketujuh di belakang Xiaoyan juga menghilang. Setelah menghabiskan semua dokinya dan mengerahkan seluruh kekuatannya, Xiaoyan memadatkan tenda ketujuh. Dengan kecepatan kilat dan kekuatan mengerikan dari telapak tangan penghancur hati, dia membunuh dua kaisar setengah bela diri bintang 8 di hadapannya dengan satu serangan. Pada saat telapak tangan Xiaoyan mendarat di dada mereka, doki dalam tubuh Xiaoyan benar-benar habis. Dengan semua dokinya dan bantuan Guyu, sejumlah energi yang menakutkan terkondensasi di telapak tangan Xiaoyan. Mengikuti pikiran Xiaoyan, sejumlah energi yang menakutkan itu langsung meledak. Pada saat Zhou Shan dan Hu Shui kembali sadar, mereka merasakan sakit yang hebat dari dada mereka. Segera setelah itu, doki yang sombong dan menakutkan muncul di tubuh mereka tanpa peringatan apapun. Begitu doki muncul, itu segera mulai mendatangkan malapetaka di tubuh Zhou Shan dan Hu Shui. Dalam situasi di mana mereka berdua benar-benar tidak berdaya, doki yang menakutkan ini menghancurkan tubuh mereka dengan cara yang tak terhentikan. Semua organ dalam dan meridian mereka hancur. Pada saat yang sama, jiwa mereka juga hancur oleh kekuatan ini. Saat pupil mereka membesar tanpa batas, semua kehidupan di mata kedua kaisar setengah bela diri bintang 8 itu dengan cepat menghilang. Pada saat yang sama, doki yang menakutkan yang telah melonjak seperti gelombang di telapak tangan Xiaoyan sedetik yang lalu menghilang seperti angin sepoi-sepoi di saat berikutnya. Pada saat ini, jumlah kaisar setengah bela diri bintang 8 yang telah dibunuh oleh telapak tangan Xiaoyan telah meningkat 2 kali lipat. Harus dikatakan bahwa teror dari teknik Do peringkat niat memang bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan teknik Do biasa. Meskipun Xiaoyan saat ini tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari telapak tangan yang menghancurkan hati, dua kaisar setengah bela diri bintang 8 yang hanya dapat ditandingi oleh sedikit orang itu langsung terbunuh oleh serangan telapak tangan Xiaoyan. Teknik Do tingkat Yi benar-benar mengerikan. Sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya kekuatan yang akan dilepaskan Xiaoyan ketika dia mampu melepaskan kekuatan penuh dari telapak penghancur hati di masa depan. Kemungkinan bahkan Dodi tidak akan lagi menjadi tandingan Xiaoyan, tanpa menyebutkan apa yang akan terjadi di masa depan. Kematian dua kaisar bela diri setengah bintang 8 benar-benar muncul di depan mata semua orang. Banyak orang di kota hijau Zamrud tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan di langit. Xiaoyan berdiri di langit. Kedua tangannya berada dalam posisi yang menunjukkan bahwa dia akan melemparkan telapak tangannya ke depan. Di seberangnya, dua tubuh yang telah kehilangan semua kekuatan hidup mereka jatuh ke belakang. Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, mereka dengan kejam menabrak kota di bawah. Bang! Sebuah ledakan teredam terdengar. Kedua mayat itu tertanam dalam di tanah, menyebabkan debu memenuhi langit. Angin sepoi-sepoi bertiup dan debu pun menyebar. Semua orang melihat kedua mayat di kawah, meskipun dia telah meninggal. Seorang setengah kaisar bela diri tetaplah seorang setengah kaisar bela diri. Selain tidak dapat melihat tanda-tanda kehidupan, tubuhnya sebenarnya sama sekali tidak terluka setelah dihantam dari ketinggian yang begitu tinggi. Ini, dari sudut pandang lain, membuktikan betapa kuatnya seorang setengah kaisar bela diri. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun dari teknik Do tingkat niat. Tentu saja, jika mereka siap menghadapi serangan Xiaoyan, hasilnya tentu akan berbeda. Namun, tidak ada jika di dunia ini, kenyataannya seperti ini. Seseorang mungkin tampak kuat, tetapi dia tidak mampu menahan satu pukulan pun. Gruk! Xiaoyan tanpa sadar memuntahkan seteguk besar darah segar ke langit. Pada saat yang sama, ekspresinya dengan cepat berubah pucat. Aura tubuhnya dengan cepat melemah. Dia tampaknya telah mencapai batas kesabarannya. Meskipun mendapat bantuan Guyu, kekuatan mengerikan dari telapak penghancur hati yang telah dia lepaskan dengan paksa dalam kondisi seperti itu, masih menyebabkan beberapa serangan balik pada Xiaoyan. Namun, ini tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada kematian Zhou Shan dan Hu Shui. Tubuh Xiaoyan bergoyang saat dia mendarat di gerbang kota.
Dia buru-buru mengonsumsi 2 pil obat tingkat D untuk mengisi kembali energinya. Setelah pil obat masuk ke mulutnya, Doki yang lembut dengan cepat berubah menjadi gelombang musim semi yang jernih yang mengalir di seluruh tubuh Xiaoyan. Beberapa luka yang tertinggal setelah melepaskan telapak penghancur hati mulai pulih perlahan saat ini. Di sisi lain, rasa takut segera melonjak ke dalam hati pria parubaya yang besar itu setelah melihat 2 asistennya yang cakap dibunuh oleh Xiaoyan dalam satu pukulan. Itu juga karena inilah Raja Utara dan Xiao Jin telah meninggalkan celah besar. Mengungkap celah dalam pertarungan besar antara Kaisar Ban tidak ada bedanya dengan mengirim diri sendiri ke kematian. Oleh karena itu, pria parubaya yang besar itu jelas jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam waktu singkat. Setelah Xiaoyan mendarat di gerbang kota, pria parubaya yang besar itu akhirnya menurunkan kewaspadaannya. Raja Utara memanfaatkan kesempatan ini dan dengan keras menghantamkan pukulan ke punggungnya. Raja Utara mungkin hanya boneka, tetapi karena metode penyempurnaannya yang unik, semua pengalaman bertarung dan teknik bertarung Raja Naga Utara terkandung dalam pikiran acuh tak acuh Raja Utara. Oleh karena itu, hasil serangan ini segera mengakhiri pertempuran yang berlarut-larut. Dengan pukulan ini, tubuh pria parubaya yang besar itu tidak lagi berada di bawah kendalinya dan terbang mundur. Pada saat yang sama, Xiao Jin juga memanfaatkan situasi tersebut. Petir emas menakutkan yang menghubungkan langit dan bumi turun dan menghantam tubuh pria parubaya yang besar itu dengan keras, disertai dengan bau hangus yang pekat. Aura pria parubaya yang besar itu juga tiba-tiba jatuh ke dasar batu. Meskipun dia tidak terluka parah, dia tidak jauh dari kematian. Bang! Di bawah kekuatan petir, pria parubaya yang besar itu terbanting dengan keras ke kota di bawahnya. Kekuatan yang menakutkan itu menyebabkan seluruh kota hijau Zamrud berguncang hebat. Ketika semua orang memusatkan pandangan mereka melihat bahwa tubuh pria parubaya yang besar itu benar-benar hangus hitam di kawah besar yang menghantam tanah. Tidak ada yang bisa dilihat di kepalanya yang botak, dan gaun bersulam yang dikenakannya telah berubah menjadi ketiadaan oleh petir. Adapun pria besar ini, dia benar-benar telanjang saat dia berbaring di kawah. Adegan ini menyebabkan beberapa kultivator cantik di kerumunan mengerutkan kening, berbalik, dan mundur ke belakang kerumunan. Ketika penampilan menyedihkan pria parubaya yang besar itu terlihat oleh kerumunan, dia tanpa sadar bertemu dengan tatapan ejekan. Namun, dia yang sekarang tidak punya waktu untuk peduli dengan tatapan ejekan dan ejekan itu. Pada saat ini, hal terpenting di hati pria parubaya yang besar itu adalah hidupnya sendiri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Xiaoyan secara keseluruhan akan jauh lebih kuat dari apa yang disebutkan informasi tersebut. Hanya dalam hal Kaisar setengah bela diri bintang 9. Xiaoyan memiliki lebih darinya. Selain itu, informasi tersebut menyatakan bahwa Xiaoyan paling banter akan mampu mengalahkan Kaisar setengah bela diri bintang 8. Namun, pada saat ini, di hadapan tatapan puluhan ribu orang, dia langsung membunuh 2 Kaisar setengah bela diri bintang 8. Menatap Xiaoyan dengan saksama yang berada di atas gerbang kota, pria parubaya yang besar itu langsung berpikir untuk mundur. Dengan kekuatan yang dimiliki Xiaoyan saat ini, mustahil baginya untuk menjadi tandingannya. Daripada menghadapi kekuatan dengan kekuatan, akan lebih baik baginya untuk mundur untuk saat ini. Adapun yang lain, biarlah jika mereka datang. Pada saat itu, Xiaoyan pasti sudah pergi, dan mereka tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Memikirkan hal itu, pria parubaya yang besar itu perlahan menyipitkan matanya. Tatapannya yang dalam menatap tajam ke arah Xiaoyan. Dari sudut matanya, dia sesekali melirik Raja Utara dan Xiao Jin yang sekali lagi mengelilinginya. Batuk-batuk, pria parubaya yang besar itu terhuyung mundur. Doki kuningnya mengembun menjadi jubah kuning di permukaan tubuhnya. Saat Raja Utara dan Xiaoyan semakin dekat, dia menatap tajam ke arah Xiaoyan dan berteriak dengan suara lemah. Mengapa kamu begitu kejam? Mengapa kamu harus begitu tegas? Aku sudah dikalahkan olehmu. Jika kamu ingin pergi, maka kamu bisa pergi. Aku sama sekali tidak akan menghentikanmu. Namun, jika kamu bersikeras menempuh jalanmu sendiri dan bersikeras melawanku sampai mati, maka bahkan jika aku mati, aku yakin kamu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Berisik, Xiaoyan menjawab dengan nada acuh tak acuh saat mendengar suara lemah pria parubaya itu. Dia diam-diam berbicara kepada Xiao Jin dan Raja Utara sebelum fokus pada pemurnian pil obat tingkat kaisar di tubuhnya. Pada saat ini, hal terpenting bagi Xiaoyan adalah luka-luka di tubuhnya. Meskipun pria parubaya itu telah dikalahkan, perasaan bahaya di hati Xiaoyan menjadi semakin pekat. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa bahaya sedang mendekatinya dengan cepat. Mungkin sudah terlambat untuk mundur sekarang.
Oleh karena itu, Xiaoyan bahkan lebih ingin tahu tentang alasan mengapa pria parubaya itu menghentikannya. Karena itu tidak dapat dihindari. Lebih baik untuk memahami seluruh situasi sesegera mungkin. Di kota, Xiao Jin dan Raja Utara sekali lagi menyerang pria parubaya itu, sementara Xiaoyan telah memasuki kondisi pelatihannya. Ketika pria parubaya bertubuh besar itu melihat ini, ekspresi serius segera muncul di wajahnya. Sejumlah kecil doki di tubuhnya dengan cepat melonjak pada saat ini dan mengembun menjadi baju besi doki berwarna kuning tanah di permukaan tubuhnya. Matanya yang hitam pekat juga melonjak dengan cahaya kuning tanah. Pada saat berikutnya, ketiga sosok itu bertabrakan dengan keras sekali lagi. Di Pavilion Yunyin di kota hijau Zamrud, Luo Jin dan Zheng Yi sedang menonton pemandangan di timur kota dari pavilion. Wajah Luo Jin sedikit terkejut. Dia diam-diam terkejut di dalam hatinya. Kendali Xiaoyan atas jalan besar kekosongan menjadi semakin mahir. Adapun Zheng Yi, jika dia memiliki keraguan tentang rumor tentang Xiaoyan sebelumnya, sekarang setelah dia secara pribadi menyaksikan Xiaoyan membunuh 2 kaisar setengah bintang 8, dia tidak punya pilihan selain memperlakukan Xiaoyan dengan serius. Dou skill yang baru saja dia gunakan seharusnya adalah Dou skill peringkat Yi. Selain Dou skill peringkat Yi, seharusnya tidak ada Dou skill lain yang dapat menghancurkan tubuh dan jiwa Zhou Shan dan Huo Shui. Zheng Yi menatap Xiaoyan dari jauh dan berbicara dengan nada agak rendah. Ya, itu memang Dou skill peringkat Yi. Namun, dari kelihatannya, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari Dou skill ini. Luo Jin mengangguk ketika mendengar ini dan berbicara. Zheng Yi juga mengangguk. Dia secara alami dapat melihat ini. Namun, hal yang membuatnya merasa aneh adalah bahwa Xiaoyan benar-benar dapat menggunakan Dou skill tingkat Yi dalam kondisi sebelumnya. Meskipun kekuatan tempur Xiaoyan jauh melampaui levelnya, ini masih bukan alasan mengapa Xiaoyan dapat menggunakan Dou skill tingkat Yi yang melampaui dokinya. Namun, karena ini masalahnya, bagaimana dia bisa menggunakan Dou skill tingkat Yi ini? Wajah tua Zheng Yi berkerut. Hatinya dipenuhi dengan pertanyaan. Di sisi lain, pria parubaya yang besar tidak mampu menahan serangan ganda dari Raja Utara dan Xiao Jin dalam waktu singkat dan dikalahkan tanpa daya. Setelah pria parubaya yang besar itu dikalahkan, Raja Utara mencengkeram lehernya. Pria parubaya yang besar itu diangkat oleh Raja Utara tanpa kekuatan apapun di tubuhnya. Dengan lemparan yang kuat, pria parubaya yang besar itu terlempar di depan Xiaoyan seperti ayam mati. Bruk! Pria parubaya yang besar itu baru saja mendarat di tanah ketika dia tanpa sadar memuntahkan seteguk besar darah segar. Aura seluruh tubuhnya sangat lemah. Dia sudah mencapai tahap di mana dia akan dipukuli sampai mati karena luka-lukanya yang serius. Xiaoyan, yang sedang berlatih, perlahan membuka matanya. Dia merasakan doki di tubuhnya yang telah sedikit pulih. Matanya acuh tak acuh saat dia melihat pria parubaya yang terluka parah di depannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Katakan padaku siapa yang mengirimmu untuk mencegatku. Jika kau memberitahuku, aku bisa menyelamatkan hidupmu." Seluruh tubuh pria parubaya yang besar itu bergetar. Dia merintih samar, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Melihat ini, Xiaoyan perlahan menyipitkan matanya. Cahaya dingin keluar dari matanya. Karena orang di depannya tidak mau berbicara, dia tidak bisa diganggu dengannya. Xiaoyan tidak akan meninggalkan bahaya tersembunyi untuk dirinya sendiri. Karena dia sudah bergerak, dia tentu saja tidak akan meninggalkan bahaya tersembunyi untuk dirinya sendiri. Dengan sebuah pikiran, sosok Raja Utara menembus udara dan dengan kejam menginjak dada pria parubaya yang besar itu. Seketika, darah berceceran di mana-mana. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Xiaoyan akan mempertaruhkan nyawanya untuk teman-temannya. Namun, dia tidak keberatan menusuk musuhnya beberapa kali lagi. Dengan sebuah pikiran, Xiaoyan menyuruh Raja Utara dengan kejam menendang perut pria parubaya yang besar itu. Di bawah tendangan yang dipenuhi dengan aura yang mengesankan ini, tubuh pria parubaya yang besar itu segera terlempar tak terkendali. Raja Utara memanfaatkan tubuh pria parubaya yang besar itu. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan dengan kejam menghantamkannya ke kepala pria parubaya yang besar itu. Jika pukulan ini mendarat, bahkan jika pria parubaya yang besar itu memiliki tubuh kaisar setengah beladiri bintang 9, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Namun, pada saat berikutnya, sebuah suara tua yang mengandung beberapa kejutan tiba-tiba terdengar di langit. "Haha, bocah. Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar akan tumbuh sedemikian rupa dalam 2 tahun. Bahkan kaisar setengah beladiri bintang 9 tidak lagi cocok untukmu. Jika memungkinkan, aku yang tua benar-benar ingin menjadikanmu sebagai muridku." Sayangnya,
Sudah ditakdirkan bahwa kamu harus mati di tanganku hari ini. Saat suara tua itu terdengar, seluruh kota hijau Jamrud tiba-tiba diselimuti oleh aura yang sangat menakutkan. Seolah-olah ada gunung Teh yang tak terlihat menekan kepala semua orang. Di hadapan aura ini, bahkan mereka yang sekuat kaisar setengah beladiri bintang 9, hanya bisa menundukkan kepala di hadapannya. Xiaoyan, yang berdiri di gerbang timur kota, juga memiliki ekspresi serius saat aura ini turun. Dari apa yang bisa dilihatnya, hanya ada satu orang yang dapat dibandingkan dengan kekuatan aura ini, di antara semua orang yang dikenalnya. Orang itu adalah Qing Feng dari suku spiritual Ginseng. Karena ini masalahnya, tidak sulit untuk menebak kekuatan orang yang telah tiba. Sangat jelas bahwa orang yang telah turun di kota hijau Jamrud adalah ahli kelas Dodi sejati. Di kota hijau Jamrud, seorang Dodi telah turun. Bab 366. Dodi, Xiaoyan perlahan berdiri dari atas gerbang kota. Ekspresinya serius saat dia melihat sekelilingnya. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak tahu siapa orang yang datang itu. Namun, ada satu hal yang dia yakini. Dari kata-kata lelaki tua tadi, dia dapat mengatakan bahwa orang yang datang itu pasti datang untuknya. Mengenai identitas pihak lain, Xiaoyan tidak pernah menyinggung orang sekelas Do di dalam ingatannya. Karena itu, dia sama sekali tidak menyadari orang di depannya. Bolehkah saya tahu siapa tetua itu? Junior ini adalah Yan Xiao. Saya baru saja tiba di tempat ini. Jika saya telah menyinggung Anda, saya harap tetua itu cukup murah hati untuk memaafkan saya. Mengenai orang ini, jika tetua ingin melindunginya, saya juga dapat melepaskannya demi tetua. Tatapan Xiaoyan dengan hati-hati menyapu sekelilingnya saat dia berbicara dengan sopan. Pada saat yang sama, semua kekuatan spiritual yang tersisa di antara alisnya tercurah keluar pada saat ini, dan dengan cepat menyapu ke segala arah. Sebelum dia mengetahui identitas pihak lain, semua metode penyelidikan Xiaoyan sepenuhnya terungkap pada saat ini. Bagaimanapun, orang yang saat ini dihadapi Xiaoyan adalah Dodi elit sejati. Dia berkali-kali lebih kuat dari kaisar palsu seperti mereka. Begitu mereka bertarung, semua metode bandi tidak akan berguna di depan Dodi. Terlepas dari seberapa kuat Xiaoyan biasanya dan bagaimana dia mampu bertarung melawan bandi bintang 9, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas ketika berhadapan dengan Dodi asli. Setelah kata-kata Xiaoyan tersebar, semua orang di kota di bawah tidak bisa tidak merasa curiga di hati mereka. Xiaoyan di depan mereka adalah bandi bintang 9 yang memiliki 2 malam. Di kota giok hijau ini, dia bisa dianggap sebagai eksistensi menakutkan yang bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, karena ini masalahnya, siapa orang yang bisa menyebabkan Xiaoyan memanggilnya tetua saat ini? Perlu diketahui bahwa dengan pelindungan 2 bandi bintang 9, mustahil bagi Xiaoyan untuk dengan sukarela menundukkan kepalanya di kota giok hijau saat ini, kecuali seorang Dodi turun. Semua orang di kota segera pulih ketika mereka memikirkan hal ini. Karena ini masalahnya, ketika mereka melihat penampilan Xiaoyan, lelaki tua yang baru saja berbicara itu jelas merupakan orang yang sangat kuat yang kekuatannya telah mencapai kelas Dodi. Keributan. Setelah semua orang memahami hal ini, seluruh kota giok hijau segera menjadi hidup. Cukup banyak orang mulai berbisik satu sama lain. Semua orang menjadi semakin penasaran tentang Xiaoyan, yang saat ini berdiri di atas gerbang kota. Dia memiliki kekuatan yang menakutkan yang melampaui levelnya sendiri. Dia juga memiliki 2 bandi bintang 9 yang mengawalnya. Selain itu, bandi bintang 9 telah muncul untuk menghalangi jalannya. Pada saat ini, dia bahkan telah menarik perhatian seorang Dodi. Apa sebenarnya identitas pemuda berjubah hitam di depan mereka ini? Di sisi lain, sementara Xiaoyan dan semua orang di kota itu terkejut dalam hati mereka. Di Pavilion Yunyin, kesungguhan yang mendalam melonjak ke wajah Zheng Yi yang awalnya tenang saat suara lelaki tua itu dipancarkan. Luo Jin, yang berada di sampingnya, juga mengerutkan kening. Dia bisa merasakan tekanan yang tak terlihat. Dia yakin bahwa kekuatan lelaki tua ini setidaknya di atas kelas Dodi. Terlebih lagi, dari kata-katanya sebelumnya, jelas bahwa dia menargetkan Xiaoyan. Ketika dia memikirkan hal ini, Luo Jin tidak bisa menahan rasa sakit kepala untuk Xiaoyan. Pada saat yang sama, dia juga merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Tidak apa-apa bahwa dia telah menyinggung setengah di wilayah selatan. Paling tidak, dia memiliki perlindungan dari Raja Utara dan Xiao Jin. Selain itu, kekuatan Xiaoyan sendiri tidak lemah. Oleh karena itu, bisa dianggap pelayaran yang mulus bagi mereka yang berada di bawah kelas Dodi. Luo Jin awalnya berpikir bahwa Xiaoyan akan menahan diri setelah tiba di wilayah barat. Selama dia berhati-hati, dia tidak akan bertemu dengan orang-orang dari 4 sekte besar. Namun,
Pada saat ini, seseorang benar-benar datang mencari Xiaoyan saat dia melangkahkan kaki ke wilayah barat. Luo Jin tidak bisa menahan diri untuk mengutuk Xiaoyan berkali-kali dalam hatinya. Ini semua berkat Luo Jin yang mengingatkan Xiaoyan sebelum dia meninggalkan pavilion Yunyin. Namun, dari kelihatannya, kata-katanya jelas sia-sia. Tentu saja, ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada Xiaoyan. Bagaimanapun, hatinya juga dipenuhi rasa ingin tahu terhadap Dodi elit ini yang telah muncul saat ini. Dia belum pernah bertemu Dodi elit ini sebelumnya. Jika demikian, dari mana Dodi elit ini berasal? Selain itu, dari arti kata-katanya, Dodi elit ini tampaknya memiliki beberapa pemahaman tentang apa yang telah terjadi di kota liar kuno. Setelah kata-kata Xiaoyan terdengar, tidak ada seorang pun yang terlihat di daerah sekitarnya. Namun, atmosfer yang menutupi langit di atas kota Green Jade menjadi semakin menindas. Pada saat ini, kota Green Jade yang awalnya cerah dan tak berawan tampaknya memiliki sepetak besar awan gelap yang menutupi seluruh langit. Hal ini menyebabkan kerumunan di bawah menjadi gelisah. Siapa sebenarnya kamu? Jika ada yang ingin kamu katakan, silakan keluar dan temui aku. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Wajah Xiaoyan pucat saat dia melihat langit di atas kepalanya. Meskipun langit cerah saat ini, yang muncul di matanya adalah gumpalan awan hitam. Atmosfer yang berat itu seperti gunung yang menekan kepalanya. Tekanan yang menakutkan itu hampir membuatnya tidak bisa bernapas. Dengan sebuah pikiran, Raja Utara dan Xiao Jin kembali ke dua sisi tubuh Xiaoyan. Tubuh Raja Utara yang seperti menara logam tidak bergerak. Tekanan sombong yang tak terlihat menyebar dan menahan tekanan Dodi yang datang padanya. Raungan. Pada saat yang sama, Xiao Jin di samping juga mengguncang tubuhnya. Tubuh naganya yang besar naik ke langit. Raungan naga yang mengguncang bumi bergema di langit. Cahaya keemasan melesat ke segala arah dan petir naik ke segala arah. Tekanan yang tak tertandingi menyebar dari tubuh Xiao Jin. Xiaoyan hanya merasakan tubuhnya sedikit rileks. Pinggangnya yang sedikit bengkok di bawah tekanan juga menjadi lurus. Melihat bahwa Xiao Jin benar-benar mampu menahan tekanan kelas Dodinya dengan kekuatan setengah Kaisar Bintang 9. Suara kejutan lembut tanpa sadar dipancarkan dari satu tempat di langit. HMP. Kamu Yan Xiao. Yan Xiao yang dikenal oleh semua orang di kota kuno yang liar wilayah selatan. Mengikuti tawa lembut seorang lelaki tua. Ekspresi Xiaoyan yang awalnya serius langsung menjadi lebih serius. Dari suara ini, jelas bahwa suara itu berbeda dari pemilik suara sebelumnya. Itu adalah Dodi yang lain. Memikirkan hal ini, hati Xiaoyan langsung terasa seperti tersambar petir. Dia merasakan kejutan yang tak tertandingi di dalam hatinya. Bahkan jika dia memeras otaknya, dia tidak dapat mengetahui kapan dan di mana tepatnya dia telah menyinggung seorang ahli kelas Dodi. Sejak Xiaoyan bersentuhan dengan benua Yuanwu, musuh terkuat yang pernah dia hadapi hanyalah seorang setengah Kaisar Bintang 9. Kalau begitu, dari mana datangnya dua ahli kelas Dodi di depannya? Mereka tidak memiliki permusuhan dengannya di masa lalu. Tidak mungkin bagi mereka untuk menunggunya di kota hijau giok ini tanpa alasan. Pasti ada alasan di balik ini. Namun, Xiaoyan saat ini sama sekali tidak menyadari apa yang disebut alasan ini. Mendengar pertanyaan pihak lain, Xiaoyan tentu saja akan terlalu malas untuk peduli jika itu adalah setengah kaisar biasa. Namun, saat ini berbeda. Orang di depannya adalah seorang Dodi asli. Dia adalah sosok menakutkan yang bisa membunuh dengan lambaian tangannya. Dia jelas tidak bisa menunjukkan sedikit pun rasa tidak puas di hadapan orang sekuat itu. Beberapa saat kemudian, tatapan Xiaoyan masih dengan hati-hati dan waspada mengamati sekeliling. Tenggorokannya bergulung sebelum dia mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan nada tenang. Itu benar, aku memang Yan Xiao. Karena tetua sangat mengenalku. Bolehkah aku tahu siapa tetua itu? Kekeh, jawaban Xiaoyan disambut dengan tawa dingin samar dari ruang kosong. Kamu bilang kamu Yan Xiao? Suara mengejek samar terdengar. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening saat mendengar ini. Dari kata-kata ini, Xiaoyan merasa gelisah. Dua orang di depannya, yang belum menampakkan diri, tampaknya memiliki pemahaman yang jauh lebih besar tentangnya daripada yang dibayangkan Xiaoyan. Yan Xiao, pada gilirannya, adalah Xiaoyan. Tawa dingin samar terdengar. Wajah Xiaoyan langsung dipenuhi dengan kebanggaan dan keterkejutan. Siapakah kedua orang ini? Bagaimana mereka bisa tahu nama aslinya? Xiaoyan mengakui bahwa sejak dia datang ke benua Yuanwu, selain Yuan Qing dari Sekte Abadi Awan, hanya klan Liu yang tahu nama aslinya. Namun, klan Liu saat ini tidak terluka dan tidak mungkin bagi seorang Dodi dari wilayah barat untuk muncul di wilayah selatan. Jika demikian, bagaimana orang-orang di depannya tahu identitas aslinya? Itu mereka. Tiba-tiba, Xiaoyan,
yang menundukkan kepalanya dan tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya teringat sesuatu. Jika ini tidak disebutkan, hanya ada satu orang yang tersisa yang tahu identitas aslinya. Dialah orang yang telah mengejarnya tanpa henti sejak awal. Gerbang kuil hantu. Pada saat berikutnya, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tatapannya yang serius mengandung ketajaman saat dia menatap ruang kosong di atas kepalanya. Doki di tubuhnya, yang baru saja pulih, sekali lagi terangkat pada saat ini. Puff, dengan suara puff, api surgawi yang ganas dengan marah menyembur keluar dari permukaan tubuh Xiaoyan. Itu menggumpal menjadi pelindung api surgawi yang melindungi Xiaoyan di dalamnya. Dengan lambaian tangannya yang besar, penguasa Xuan berat hitam gelap segera muncul di tangan Xiaoyan. Api surgawi di tangannya dengan cepat menyebar di atasnya, mewarnainya menjadi penguasa api surgawi yang sangat indah. Pada saat yang sama, Raja Utara dan Xiaoyan, yang berada di kedua sisi Xiaoyan, juga melangkah ke udara. Mereka berdiri berdampingan dengan Xiaoyan, bersiap untuk menyambut pertempuran yang akan datang. Kau, dari gerbang kuil hantu. Akhirnya, teriakan dingin Xiaoyan yang agak meragukan keluar dari mulutnya. Di suatu tempat di ruang kosong, ekspresi beberapa sosok tanpa sadar berubah pada saat ini. Mereka tidak bisa menahan perasaan heran di hati mereka. Bahkan mereka tidak bisa menghindari faksi itu. Tidak disangka bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki hubungan langsung dengan mereka. Tidak heran sekelompok orang itu akan meminta mereka untuk mengambil tindakan demi Bandi. Tidak. Mereka bukan dari gerbang kuil hantu. Mereka adalah pemimpin sekte dari 4 sekte besar. Namun, tidak lama setelah kata-kata Xiaoyan terdengar dari mulutnya, teriakan serius tiba-tiba terdengar dari langit. Xiaoyan melihat ke arah suara itu. Orang yang memasuki pandangannya adalah Zheng Yi dari Pavilion Yunyin. Tetua Zheng. Mata Xiaoyan langsung berbinar ketika dia melihat Zheng Yi sebagai tetua Pavilion Yunyin. Kekuatan Zheng Yi telah mencapai kelas Dodi. Jika dia muncul, pihak lain tidak akan berani bertindak gegabah, bahkan jika mereka juga Dodi elit. Namun, ekspresi Xiaoyan tanpa sadar berubah ketika dia mendengar kata-kata dari mulut Zheng Yi. Pada saat berikutnya, tepat ketika Xiaoyan hendak membuka mulutnya untuk berbicara, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah langit. Dalam pandangannya, beberapa sosok manusia perlahan muncul dari ruang kosong. Tatapan Xiaoyan menyapu mereka satu persatu. Pada saat yang sama, dia diam-diam menghitung dalam hatinya. Hatinya juga menjadi berat. 1, 2, 3, 4. 4 sosok manusia, 4 elit Dodi. Pada saat yang sama, mereka mewakili 4 faksi teratas wilayah barat. Mereka adalah pemimpin sekte dari sekte super. Bab 367. Haha. Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Sebenarnya ada seseorang di kota Gyokijou kecil ini yang dapat mengenali kita. Dia sebenarnya adalah tetua Zheng Yi dari Pavilion Yunyin. Hahaha. 4 sosok manusia berdiri berdampingan di langit. Salah satunya adalah seorang lelaki tua yang tinggi dan kuat yang tingginya hampir 2 meter. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin. Lengannya disilangkan di depan dadanya saat dia menatap Zheng Yi yang telah muncul di depan gerbang kota. Mereka berdua adalah Dodi elit. Tetapi perbedaan kekuatan membuat lelaki tua ini percaya diri untuk menekan pihak lain. Dibandingkan dengan Bandi, kekuatan Dodi sejati dibagi lebih cermat lagi. Bahkan jika hanya ada sedikit perbedaan antara dua Dodi, itu sudah cukup untuk menentukan perbedaan kekuatan antara dua orang. Kesenjangan kekuatan antara Dodi bukanlah sesuatu yang dapat dibuat hanya dengan teknik Dou yang sangat kuat. Kekuatan sejati masih bergantung pada kultivasi seseorang. Metode yang tidak lazim pada akhirnya tidak signifikan. Mata keruh Zheng Yi perlahan terangkat ketika dia mendengar kata-kata ini. Sepasang mata yang dalam menembus ruang kosong dan melesat ke arah lelaki tua yang kuat di langit. Ketua Wu, saya yakin Anda baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Mata Xiaoyan yang berada di gerbang kota langsung mengeras saat kata-kata dari mulut Zheng Yi terdengar. Dari cara Zheng Yi menyapa lelaki tua ini, jelas bahwa pemimpin sekte Wu ini adalah pemimpin sekte Dodi bintang 8 dari sekte bela diri perang, Wu Jitian. Xiaoyan tanpa sadar mengangkat kepalanya dan menoleh saat memikirkan hal ini. Tampaknya Dodi ini berbeda dari orang biasa. Meskipun hatinya terasa serius, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Meskipun keempat pemimpin sekte berada 100.000 kaki di langit, penglihatan kelas Bandi Xiaoyan memungkinkannya untuk melihat wujud Tian dengan jelas dalam sekejap. Kesan pertama yang diberikan Wu Jitian kepada orang-orang adalah bahwa dia sombong. Wajahnya yang tampak garang dipenuhi dengan kerutan, dan setiap kerutan adalah bukti dari perubahan hidup.
Wajahnya yang besar dan persegi tampaknya memiliki semacam temperamen yang jujur dan lugas. Tetapi sepasang matanya yang setajam pisau membuat orang merasa dingin ketika mereka menyentuhnya. Melihat ke bawah, tubuh bagian atasnya sebenarnya telanjang. Kulitnya yang gelap dipenuhi dengan kilau sedingin es seperti batu hitam, memberikan perasaan yang sangat tebal dan kokoh. Seolah-olah daging dan darahnya terbuat dari berlian dan tidak bisa dihancurkan. Di sisi kiri dadanya, lapisan pelindung tebal menutupi separuh tubuhnya. Di atas pelindung bahu itu, ada seekor binatang ajaib hitam pekat yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Xiaoyan mengenalinya. Ini adalah binatang batu hitam yang dikenal karena tubuh fisiknya yang kuat di dunia binatang ajaib. Kulit di sekujur tubuhnya telah dilatih hingga sekeras berlian dan tidak bisa dihancurkan. Hal ini menyebabkannya hampir tidak memiliki kelemahan. Itu bisa dianggap sebagai eksistensi yang terkenal di seluruh dunia binatang ajaib. Ketika dia melihat ini, Xiaoyan langsung mengerti. Pelindung bahu di dada kirinya tidak terbuat dari logam, tetapi kulit dan daging binatang suanyan. Bahkan dengan keteguhan mental Xiaoyan, dia tanpa sadar menghirup udara dingin saat memikirkan hal ini, untuk digunakan sebagai pelindung oleh ahli kelas Do di bintang 8. Kekuatan binatang suanyan ini saat masih hidup kemungkinan besar setidaknya adalah ahli kelas Do di bintang 8. Binatang suanyan kelas Do di bintang 8 benar-benar dibunuh oleh seseorang. Hasil pertempuran semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Xiaoyan tidak berani bayangkan dengan mudah. Binatang suanyan adalah eksistensi dengan kekuatan pertahanan terbaik di dunia binatang ajaib. Namun, bahkan eksistensi seperti itu benar-benar dibunuh oleh Wu Jitian, yang berada di kelas yang sama. Sulit untuk membayangkan betapa kuatnya Wu Jitian. Ketika semua orang di bawah mendengar kata-kata dari mulut Zhang Yi, kebanyakan dari mereka segera memahami identitas spesifik dari 4 orang kuat di langit. Kerumunan segera berubah menjadi gempa. Gelombang percakapan pribadi menyebar dengan tenang. Tatapan yang digunakan semua orang untuk melihat Xiaoyan juga tanpa sadar mengandung seutas rasa kasihan tambahan. Pada saat yang sama, hati setiap orang juga menjadi semakin penasaran tentang identitas Xiaoyan. Bahkan para pemimpin dari 4 sekte besar secara pribadi telah membelah Xiaoyan. Siapa sebenarnya kaisar setengah bela diri bintang 5 muda di depan mereka ini? HMP. Memang. Tetua Zhang Yi, saya percaya bahwa Anda baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Orang yang berbicara kali ini adalah seorang pria tua dengan wajah panjang dan sempit dan kulit kemerahan yang berdiri di sebelah kiri Wu Jitian. Orang tua itu mengenakan jubah emas, dan auranya sepenuhnya tersembunyi di balik jubah itu. Rambutnya yang seputih salju diikat rapi di belakang punggungnya, dan cahaya keemasan yang tajam keluar dari matanya yang panjang dan sipit. Pada saat yang sama, di bawah cahaya keemasan itu, ada kesombongan yang tak dapat disembunyikan. Zhang Yi datang ke sisi Xiaoyan. Tatapannya serius saat dia melihat Chen Zhen yang berada di langit. Di antara keempat orang dalam kelompok itu, dialah yang terkuat. Sebagai master formasi peringkat 5, Chen Zhen memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat yang dapat dengan mudah menandingi Dodi. Selain kekuatannya, di antara 4 sekte besar, sekte Dewa Pemurnian tempat dia berada tidak tergoyahkan. Hal ini adalah sesuatu yang bahkan harus diakui oleh sekte pertempuran dan sekte pedang surgawi, yang dikenal karena kehebatan bela diri mereka. Zhang Yi, kami berempat tidak datang ke kota Hijau Giok untuk mencari masalah denganmu. Kami juga tidak ingin hubungan kami dengan Pavilion Yunyin menjadi terlalu tegang. Ini tidak menguntungkan kedua belah pihak. Karena itu, saya harap Anda dapat berdiri di samping dan menonton. Keempat orang di langit itu bukanlah orang biasa. Ketika Zhang Yi muncul, mereka merasakan bahwa dia memiliki hubungan dengan Xiaoyan. Sekarang setelah mereka melihat Zhang Yi berjalan ke sisi Xiaoyan, mereka bahkan lebih yakin dalam hati mereka. Meskipun demikian, Pavilion Yunyin bukanlah faksi biasa. Orang-orang dari sekte pembantai hantu itu mungkin menakutkan. Tetapi mereka tidak berpikir bahwa fondasi Pavilion Yunyin akan lebih lemah daripada Pavilion Yunyin. Oleh karena itu, nada bicara Chen Zhen dianggap bijaksana saat berbicara. Namun, saat Zhang Yi mendengar kata-kata dari mulut pihak lain, ekspresinya tenang saat dia menggelengkan kepalanya ke arah Chen Zhen. Jika itu adalah seseorang yang dia kenal, dia mungkin akan menyerah di bawah tekanan Chen Zhen, seorang Do di bintang 8, karena masalah ini bukan urusannya. Dia tidak mau repot-repot ikut campur. Dia adalah anggota Pavilion Yunyin dan tugasnya adalah melindungi Luo Jin. Dia harus mendengarkan perintah Luo Jin. Dia tidak akan membantu seseorang yang tidak ada hubungannya dengannya. Namun, perbedaannya hari ini adalah Xiaoyan memiliki hubungan khusus dengan Luo Jin.
Bahkan jika dia tidak melangkah maju sekarang, Luo Jin tetap akan memintanya untuk melangkah maju dan hasilnya akan sama saja. Karena cepat atau lambat akan sama saja. Dia mungkin juga mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Itu juga akan membantu meningkatkan hubungannya dengan Xiaoyan. Pada saat yang sama, itu juga bisa memuaskan Luo Jin. Selain itu, sekarang setelah kepala Pavilion Yunin kembali, ada pemimpin baru di Pavilion Yunin. Meskipun Luo Jin tidak terlalu kuat, selama dia berada di kota Green Jade, Zheng Yi jelas tahu bahwa apapun yang ada dalam pikiran keempat pemimpin sekte untuk Xiaoyan, mereka tidak akan mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Zheng Yi, apakah kamu bertekad untuk melawan kami? Di sebelah kanan Wu Jitian, seorang pria tua berambut putih dengan alis tajam dan mata berbinar melangkah maju setengah langkah. Dalam sekejap, tubuhnya telah tiba di atas gerbang kota. Pada saat yang sama, aura yang luas dan menakutkan langsung menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Tekanan yang menakutkan itu menerjang seperti banjir. Di bawah tekanan ini, kerumunan di bawah langsung terdesak ke tanah. Xiaoyan dan Zheng Yi, yang berada di atas gerbang kota, juga mundur beberapa langkah di bawah tekanan ini. Xiaoyan tidak dapat bertahan dalam kondisinya saat ini. Dengan suara bang, dia berlutut di tanah dengan satu lutut. Seteguk darah segar tanpa sadar keluar dari mulutnya. Wajahnya, yang baru saja pulih sedikit, dengan cepat berubah pucat. HMP, pemimpin sekte Jian. Mengapa kau harus bersikap sombong? Bawahanmu itu tidak mati. Selain itu, dia saat ini terluka parah. Jika memungkinkan, seseorang harus bersikap lunak. Karena pavilion Yuninku, aku yang tua menyarankanmu untuk berhenti sekarang. Zheng Yi melirik Xiaoyan di belakangnya dan mengerutkan kening. Seketika, dengusan dingin keluar dari hidungnya. Tekanan Dou yang menakutkan menyebar dan nyaris menghalangi tekanan Dou di milik Jianming. HMP. Zheng Yi, apakah kau benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Salah satu kunci terpenting untuk makam kuno, langkah kepunahan langit, ada bersama bocah ini di belakangmu. Apakah menurutmu kita berempat akan melepaskannya? Ekspresi Zheng Yi langsung berubah saat kata-kata ini diucapkan. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Xiaoyan dengan wajah terkejut. Namun, dia menemukan bahwa Xiaoyan sedang menatapnya dengan ekspresi serius. Di bawah godaan besar makam kuno di ujung surga, Xiaoyan tidak tahu apakah dia akan tergoda oleh Zheng Yi yang berdiri di depannya saat ini. Zheng Yi tampaknya telah melihat kekhawatiran di hati Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia tersenyum hangat pada Xiaoyan dan berkata, "Teman muda Xiaoyan, kamu dapat yakin bahwa dengan pavilion Yuninku di sekitar hari ini, mereka tidak akan dapat menyentuhmu." HMP, Zheng Yi, jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Aku yang tua menghormatimu sebagai tetua pavilion Yunin. Inilah sebabnya aku bersikap sopan kepadamu. Jika kamu terus bersikap keras kepala, jangan salahkan aku yang tua karena bersikap tanpa ampun. Tubuh Jianming tiba-tiba bergetar setelah kata-katanya terdengar. Gelombang doki yang melonjak segera melonjak keluar dari tubuh Jianming dan dengan cepat menggumpal menjadi pedang panjang biru es di depannya. Pedang panjang itu terkondensasi, dan tubuh pedang itu tiba-tiba bergetar. Kemudian, suara dengungan dengan cepat menyebar. Ekspresi Zheng Yi tanpa sadar berubah ketika dia melihat pemandangan ini. Pedang panjang ini terbentuk dari niat pedang khusus yang telah dipraktikkan Jianming. Setelah itu dia aglomerasi dengan doki. Kekuatannya bahkan lebih besar. Ayunan pedang tidak kalah dengan teknik do kelas manusia. Sekarang setelah dia melatih pedang ini hingga titik kesempurnaan, bahkan dengan kekuatan Zheng Yi, akan sulit baginya untuk menahan satu pukulan darinya. Pedang menyapu 8 tanah terlantar. Maju! Jianming menjerit pelan dan tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Pedang panjang di depannya bergetar. Dalam beberapa kilatan, 7 pedang panjang terbentuk di udara. Saat perintah Jianming berbunyi, total 8 pedang panjang langsung berubah menjadi 8 sinar cahaya yang dengan kejam menebas Zheng Yi. Sialan, orang ini benar-benar ganas. Wajah tua Zheng Yi segera mengungkapkan ekspresi serius yang dalam ketika dia melihat serangan tanpa ampun Jianming. Dia tidak berani ceroboh di dalam hatinya. Dia mengambil setengah langkah mundur dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Doki yang melonjak di dalam tubuhnya segera melonjak keluar. 10 jarinya bergerak bersama dan cahaya berkedip di ujung jarinya. Telapak tangan ilusi besar dengan cepat menggumpal di depannya dengan dukungan dokinya. Telapak tangan pembuka langit, teriakan rendah terdengar. Telapak tangan besar yang menggumpal dari doki segera menghantam dengan keras ke arah 8 pedang panjang yang menuju ke arahnya. Pada saat yang sama, Zheng Yi bersiap untuk mundur. Bagaimanapun, dia percaya bahwa dia tidak memiliki sedikit pun peluang untuk menang melawan Dou di bintang 8. HMP, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri.
Kamu hanyalah Dodi bintang 2. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Dodi ini tidak berani menyentuhmu? Teriakan gelap, tegas, dan dingin terdengar. 8 pedang bersinar segera menjadi cerah. 4 pedang bersinar terpisah, melewati telapak pembuka langit di depan mereka, dan dengan cepat menembak ke arah Zhang Yi. 4 pedang panjang lainnya membawa aura sombong yang sangat tajam saat mereka dengan cepat menghancurkan telapak pembuka langit yang menuju ke arahnya. Kekuatan keempat pedang panjang tidak berkurang bahkan setelah telapak pembuka langit patah. Mereka dengan cepat mengejar keempat pedang panjang lainnya dan menebas ke arah kepala Zhang Yi. 8 pedang panjang mengeluarkan suara mendengung saat mereka jatuh. Mereka sekali lagi menggumpal menjadi satu di tengah cahaya putih yang menyilaukan. Setelah itu, mereka membawa aura yang sangat menakutkan saat jatuh dengan keras ke arah kepala Zhang Yi. Dentang, tubuh Zhang Yi segera terbang kembali tak terkendali setelah suara keras yang mengguncang bumi muncul. Akhirnya, dia bertabrakan dengan keras dengan dinding. Setelah runtuhnya dinding, Zhang Yi tanpa sadar meludahkan seteguk darah. Kesenjangan antara Dou di bintang 2 dan Dou di bintang 8 memang terlalu besar. Meskipun demikian, itu karena Jianming telah menahan diri karena status Zhang Yi. Sulit dibayangkan jika mereka benar-benar bertarung. Kemungkinan serangan Jianming sebelumnya akan cukup untuk membunuh Zhang Yi dengan mudah. HMP, Zhang Yi, kamu seharusnya tidak terlalu memikirkan dirimu sendiri. Meskipun kamu dan aku sama-sama Dodi, aku tetap tidak menempatkanmu di mataku. Lupakan saja kamu. Bahkan jika kepala pavilion Yuninmu datang hari ini, aku yang lama tetap akan mengalahkan Xiaoyan ini. Jianming berdiri di udara kosong. Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan saat dia mengangkat matanya untuk melihat Zhang Yi di bawah, yang telah memuntahkan darah dan mundur. Setelah kata-katanya terdengar, suara sedingin es lainnya yang mengandung hawa dingin samar-samar terdengar di tempat ini. Oh, benarkah? Kamu benar-benar tidak menempatkan kepala pavilion ini di matamu setelah melukai orang-orangku. Kepala Sekte Jian, kamu benar-benar perkasa. Ketika kata-kata ini jatuh, ekspresi dari 3 pemimpin sekte lainnya di langit berubah serempak. Wajah Jianming, yang awalnya dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan, tiba-tiba berubah menjadi ketakutan. Bersambung ke bab selanjutnya.